Jadi selamat pagi semua ya. Penyakit kardiovaskular khusus pada geriatri. Jadi kita akan lihat nanti beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pahami ketika kita jumpa pasien yang usia lansia ya. Jadi penuaan. Jadi semua orang pasti akan jadi tua selama kita hidup. Itu suatu proses yang sangat heterogen, artinya sangat banyak jenisnya dan terjadi penurunan fungsi organ termasuk jantung ya. Seringkali tidak berkorelasi dengan baik antara kesehatan jantung dengan usia secara kronologis. Jadi bukan berarti semua orang lansia jantungnya nggak bagus. Ada yang lansia tapi jantungnya juga bagus. Kenapa? Karena proses penuaan ini itu tadi dikatakan beda-beda pengalaman kehidupan setiap manusia ya. Berbagai pengaruh kompleks itu berperan dalam fungsi kardiovaskular ya pada orang lanjut usia. Termasuk yang namanya penuaan intrinsik. Jadi kalau penuaan intrinsik itu adalah penuaan yang secara otomatis pasti terjadi. Oke? Efek kumulatif dari berbagai penyakit yang mendasari selama ini. Kemudian banyak faktor lingkungan atau eksternal seperti kebiasaan olahraga, ya, kebiasaan merokok dan juga pola makan. Jadi kalau kita lihat orang tua, ya, kalau kita lihat orang tua, kita nggak tahu apa yang dia jalani, tapi semua yang dia jalani itu adalah yang mempengaruhi sistem organ tubuhnya, ya. Memisahkan efek penuaan intrinsik dari penyakit yang subklinis itu suatu tantangan. Lalu kita harus menguraikan kontribusi tambahan adanya paparan lingkungan serta gaya hidup dari orang-orang itu lebih sulit. Tapi secara sederhana kita bisa melihat begini, banyak orang yang tinggalnya di pedesaan yang hidupnya sederhana itu jauh lebih sehat dibandingkan kita yang tinggal di perkotaan yang kehidupan itu sangat kompleks. Meskipun terdapat kesulitan ini, ya tetap penting untuk memiliki pengetahuan dasar. Jadi kita sebagai dokter harus paham dan kita memahami efek penuaan intrinsik, ya. Jadi yang otomatis sel-sel di otot jantung kita itu pasti bertambah umurnya, ya, agar dapat menafsirkan secara akurat pengaruh penyakit sistemik terhadap fungsi kardiovaskular pada orang lanjut usia. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang kita hadapi itu adalah segala faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang, ya. Penuaan jantung sehat, ya, jadi sehat jantungnya, tapi menua, gitu ya. Atau penuaan intrinsik jantung, ya, dikaitkan dengan penurunan yang secara bertahap fungsi dari organ itu dan kemampuan cadangan homeostatiknya. Jadi kemampuan jantung yang usia muda dengan usia tua pasti berbeda, nggak sama lagi. Kalau kita masih muda, jantungnya masih punya cadangan homeostatik lebih banyak gitu. Ada baterai? Capek juga menjerit-jerit. Nah, mantap. Ada ekonya deh boy. Berarti kan ada ekonya itu. Dipikir karaoke. Cik. Udah mati? Belum lah. Eko, delay. Nolkan aja. Cik. Itu kok matikan volumenya boy. Cik. Volume tetap tinggi aja. Ya, dah. Oke. Ya. Nah, efek daripada penuaan jantung sehat atau penuaan intrinsik jantung itu sendiri termasuk adalah penurunan kapasitas maksimal ketika kita melakukan latihan aerobik. Kemudian penurunan ambang sehingga terjadinya manifestasi klinis pada berbagai penyakit jantung maupun yang di luar jantung, dan ini berhubungan dengan usia, ya. Namun penuaan jantung sehat itu sendiri seharusnya tidak menimbulkan gejala atau membatasi aktivitas sehari-hari yang biasa. Ingat ya, aktivitas biasa, aktivitas untuk mengurus diri sendiri.
Ya, walaupun tidak ada fenotip penuaan jantung yang seragam, beberapa prinsip umum itu dapat dikenali dan kita berupaya merangkum hal-hal tersebut. Ya, dalam hal ini terdapat data yang mapan maupun baru dari berbagai sumber, termasuk penelitian in vitro, model hewan, dan juga berbagai studi klinis ya yang dilakukan sampai dengan hari ini. Jadi bab ini bertujuan pertama-tama untuk merangkum efek penuaan terhadap struktur jantung, fungsinya, dan cadangan homeostatik ya. Dampak potensial dari perubahan ini terhadap manifestasi berbagai penyakit sistemik yang non jantung kemudian bisa kita pertimbangkan nanti. Nah, kita lihat dulu perubahan struktur jantung ketika seseorang mengalami penuaan ya. Pada sebagian besar organ padat, atrofi terkait usia merupakan hal yang lazim. Namun studi MRI pada jantung yang menua itu ternyata menunjukkan terjadinya peningkatan massa pada jantung sekitar 10% dari usia 20 sampai dengan usia 80 pada pria maupun wanita. Ventrikel kiri yang sehat ya pada usia lanjut itu ditandai dengan meningkatnya rasio massa terhadap volume. Jadi beberapa autopsi yang dilakukan itu mengkonfirmasi tingginya prevalensi hipertrofi ventrikel kiri atau LVH pada subjek lanjut usia. Jadi kalau kita jumpai nanti jantung pasien kita yang lansia itu mengalami pembesaran atau LVH, itu masih dalam batasan pembesaran atau proses penuaan intrinsik jantung ya. Nah, hipertrofi ini disebabkan oleh apa? Terjadinya peningkatan tahanan terhadap ejeksi ventrikel kiri karena elastisitas dan compliance aorta serta arteri besar itu menurun. Jadi kita tahu elastisitas itu sebenarnya sumbernya karena kolagen, ya. Nah, semakin tua kolagennya berkurang di pembuluh darah sehingga dia kurang elastis dan kurang compliance, ya. Maka tekanan yang dipompa oleh jantung itu lebih besar tekanannya. Kemudian bisa juga karena penyakit degeneratif pada katup aorta, ya, terkait usia dengan adanya sklerosis, kemudian penebalan daun katup, serta menonjolnya septum interventrikular yang proksimal. Nah, ini meskipun kontribusi perubahan ini terhadap LVH belum terbukti secara definitif, tapi ini dijumpai ya perubahan-perubahan pada jantung orang yang sudah lansia. Nah, data mengenai perubahan jantung pada usia sangat lanjut itu masih terbatas karena jumlah sampelnya kecil dan juga sering dijumpai hasil penelitiannya kontradiktif ya. Variasi hasil setidaknya sebagian dijelaskan oleh perbedaan tingkat penyakit yang mendasarinya. Dengan penyakit arteri koroner itu lebih sering pada pria ya, dan hipertensi lebih sering sama wanita. Ya, ini terdapat perbedaan yang cukup mencolok ya. Akibatnya pada subjek usia lanjut, sangat lanjut ya, yang tidak terseleksi, penurunan fungsi sistolik ventrikel kiri dan abnormalitas gerakan dinding itu lebih banyak ditemukan pada pria. Sedangkan wanita lebih sering mengalami ventrikelnya hipertrofi, atriumnya dilatasi, kemudian adanya disfungsi pada katup mitral dan trikuspid mulai dari derajat sedang sampai dengan derajat yang berat. Ya. Nah, studi pada populasi lanjut usia yang disaring secara komprehensif terhadap penyakit kardiovaskular, ya, khususnya hipertensi dan penyakit arteri koroner, umumnya menunjukkan bahwa perubahan morfologi jantung yang dijelaskan di atas lebih ringan pada jantung sehat yang tidak ada penyakit selama ini, tapi tetap ada perubahannya. Sebagai contoh ya, ada studi kohort longitudinal si Framingham. Dia meneliti asosiasi atau hubungan LVH dengan peningkatan usia. Ya, ternyata dia jumpai tekanan darahnya lebih tinggi, kemudian orang-orangnya kelebihan berat badan, obesitas, kemudian orang-orangnya merokok, dan kemudian dia sakit diabetes mellitus. Ini perubahannya lebih signifikan, menyebabkan pembesaran pada ventrikelnya, ya, LVH-nya. Temuan ini menegaskan betapa sulitnya membedakan antara perubahan jantung akibat penuaan intrinsiknya atau perubahan akibat penyakit atau paparan lingkungan. Ya. Jadi dari sini kita harus memahami
bahwa yang mengendalikan sistem kardiovaskular itu kita harus ingat lagi ya. Yang mengendalikan itu adalah sistem saraf otonom ya. Nah, sistem saraf otonom itu adalah simpatik dan parasimpatik. Maka ketika di dalam otak manusia sistem saraf simpatiknya bertahun-tahun itu overaktif. Nah, kenapa overaktif? Karena sistem saraf simpatik itu dipengaruhi oleh korteks cerebri. Korteks cerebri itu adalah sistem saraf sadar. Berarti otak manusia yang secara sadar itu bekerja, itu akan mengaktifkan sistem saraf otonomnya karena ada jalur thalamocortical pathway. Ya, nanti kita lihat berarti orang-orang tua yang masa hidupnya itu stres ketika masa muda, itu ternyata memang tingkat penuaannya itu jauh lebih rentan dibandingkan orang-orang yang mungkin sejak dari masa mudanya dia bahagia. Tapi bahagia ini juga kan faktornya ada dua. Bahagia karena dia hidup happy-happy, ada kan? Maka dia pakai uangnya untuk apa? Hidup happy-happy. Kalau orang bahagia karena punya uang, dia pakai uangnya untuk olahraga. Nah, nanti tadi dilihat bahwa orang yang olahraga, gaya hidupnya banyak olahraga, itu kemudian lebih sehat jantungnya. Tapi orang yang punya banyak uang, tapi dia pakai uangnya untuk cuma jalan-jalan, cuma makan-makan enak, ya, maka yang dijumpai penyakit, kolesterolnya meningkat, sakit gula. Jadi itulah faktor yang dikatakan sangat sulit untuk memastikan proses penuaan pada jantung atau sistem kardiovaskular itu multifaktorial. Jadi sebagai dokter, ya kita harus belajar memahami kondisi pasien. Artinya apapun yang dijalani pasien selama sepanjang hidupnya itu pasti mempengaruhi kondisi jantungnya. Hanya jantung yang memang bahagia gitu loh. Orang yang bahagia tapi bukan karena makan enak, bukan karena santai hidupnya. Karena ada orang yang merasa hidup enak misalnya kalau santai. Tapi ada juga orang yang dia merasa enak hidupnya karena dia aktif. Nah, ini lebih sehat jantungnya. Ya, jadi sama seperti kita. Dokter juga berisiko sangat tinggi. Kita mengalami jantung yang lebih buruk dibandingkan orang tidak dokter. Kenapa? Belum tentu dokter itu menjalani gaya hidup yang sehat. Ya, contoh berapa banyak kita yang punya waktu olahraga teratur. Sementara hari ini ditunjukkan lansia yang masa mudanya itu olahraganya teratur, ternyata proses penuaan intrinsik jantungnya jauh lebih baik dibandingkan yang tidak punya gaya hidup olahraga, ya. Nah, kemungkinan besar beberapa perubahan struktural yang secara klasik dianggap sebagai manifestasi utama penuaan intrinsik itu juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup atau lingkungan. Nah, itu tadi ya. Laporan tentang pembalikan sebagian perubahan terkait usia dengan intervensi seperti olahraga semakin memperkuat hipotesis ini. Jadi ketika ada pasien mau diajak olahraga, ternyata proses penuaan intrinsik jantungnya bisa membaik, gitu. Nah, perubahan mikroskopis pada jantung yang menua itu telah dijelaskan dengan baik dan mencakup penurunan jumlah miosit dengan hipertrofi sel yang tersisa. Ya, jadi jumlah miositnya berkurang, tapi sel-sel miosit yang tersisa mengalami hipertrofi. Penjelasan mekanistik yang meyakinkan untuk perubahan ini masih kurang, ya. Meskipun, nah ini diusulkan ya, hipoksia jaringan sekunder. Jadi terjadi kekurangan oksigen pada jaringan di otot jantung oleh karena penurunan densitas kapiler. Jadi jumlah pembuluh darah kapiler-kapiler yang aktif di dalam jantung orang yang tua itu ternyata lebih rendah. Apalagi kalau dia misalnya nggak pernah olahraga. Maka olahraga itu dianjurkan karena efeknya dia bisa memunculkan pembuluh darah kolateral. Jadi cabang pembuluh darah orang yang rajin olahraga itu di dalam jantungnya itu lebih banyak cabangnya. Sehingga kalau misalnya ada sumbat di cabang yang satu, dia punya jalan lain kalau dia rajin olahraga. Nah, itu faktornya tadi ya. Nah, karena kekurangan oksigen tadi, maka terjadilah banyak kerusakan pada sel-sel miosit jantung itu, ya. Nah, bertentangan dengan keyakinan sebelumnya, sel miokard dewasa tetap mampu melakukan pembelahan aktif
Dan hal ini telah ditunjukkan secara in vitro sebagai respons terhadap cedera miokard. Lihat. Jadi penelitian sekarang ternyata menunjukkan sel miokard jantung pun bisa membelah. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana supaya sel miokard jantung bisa membelah? Pasti dia perlu oksigen. Pasti dia perlu nutri. Kalau pembuluh darahnya, densitas kapilernya yang ada di dalam jantung itu berkurang, maka otomatis sekalipun sel otot jantung itu bisa membelah, dia nggak bisa karena nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi. Nah, jadi itulah faktor-faktornya tadi ya. Nah, terdapat peningkatan terkait usia pada jenis sel jantung lain dan material, termasuk peningkatan lemak di interstisial, kemudian ada pigmen lipofuscin serta jumlah dan aktivitas fibroblast yang meningkat di dalam otot jantung. Jadi kalau fibroblast yang aktif, yang terbentuk adalah fibrosis. Fibrosis itu adalah hanya perekat, tapi dia tidak bisa melakukan mekanik sebagaimana sel otot jantung ya. Besarnya dan pentingnya fibrosis interstisial jantung itu masih diperdebatkan. Tetapi fibrosis dan kalsifikasi katup terkait usia, nah ini umum terjadi. Makanya makin kaku jantungnya karena fibrosis ini tadi. Ya, termasuk juga di dalam pembuluh darah tadi ya. Sehingga terjadi penurunan elastisitas dan compliance ya. Hal ini sering menyebabkan regurgitasi katup. Tahu regurgitasi? Alir balik. Harusnya ketika sudah dipompa lewat dari katupnya nggak balik lagi. Tapi karena katupnya mengalami fibrosis, akhirnya ada yang bocor, tidak menutup dia dengan sempurna. Atau gradient stenosis yang tampak pada ekokardiografi atau secara klinis sebagai murmur pada auskultasi. Jadi kita letakkan stetoskop kita, ada ya lumayan lah, orang tua itu biasanya udah ada murmurnya jadinya. Ada bising jantung di situ. Karena katupnya sudah tidak lagi, karena katupnya sudah mengalami perubahan oleh karena proses fibrosis ini ya. Nah, sebelumnya dianggap jinak sklerosis aorta senilis. Ya, jadi itu terjadinya sklerosis pada aorta pada orang tua, kini diakui berhubungan dengan peningkatan yang signifikan terhadap kematian. Ya, jadi mortalitas kardiovaskular maupun mortalitas akibat seluruh penyebab kematian seluruhnya. Ya. Nah, deposit intraselular amiloid itu biasa ditemukan pada jantung yang lanjut usia. Ya. Pola khas amiloid pada bagian appendix atrium maupun deposisi yang lebih menyeluruh telah dikenali. Dalam studi postmortem, deposit amiloid ditemukan pada mayoritas jantung tua, ya, dengan prevalensi tertingginya 80-100% itu dilaporkan pada populasi orang Jepang. Ya, jadi banyak amiloid di dalam jantungnya. Ya. Walaupun sebagian besar pasien lanjut usia tidak menunjukkan gejala akibat amiloid jantung, sebagian dapat mengalami infiltrasi ekstensif yang menghasilkan kardiomiopati klinis yang selanjutnya berhubungan dengan gagal jantung dan aritmia. Itu ya. EKG itu bisa menunjukkan adanya gambaran kompleks tegangan yang lebih rendah, dan pada ekokardiografi miokardium memiliki penampilan khas seperti speckling terang dengan fitur lain dari fisiologi restriktif. Jadi ketika dilakukan dia USG jantung terlalu putih bayangannya karena banyaknya jaringan-jaringan yang mengandung amiloid itu, ya. Pada kasus lanjut, hampir setiap struktur jantung dapat terinfiltrasi, ya, oleh karena amiloid ini. Kemudian terjadi penurunan jumlah sel pacu, ya, fungsional pada nodus sinoatrial dan jumlah sel miosit pada jaringan konduksi khusus terkait usia. Itu telah dijelaskan dengan baik dan secara klinis tampak sebagai perubahan EKG serta predisposisi terhadap disritmia seperti sick sinus syndrome, ya. Kemudian terjadi perubahan biokimia terkait usia juga dilaporkan, ya, termasuk perubahan pada retikulum sarkoplasma dan kemudian kemampuan pengambilan kalsium melintasi membran, ya. Jadi nanti kalau mau pelajari lagi nih fisiologinya, ya, apa itu retikulum sarkoplasma, untuk apa kalsium itu dilakukan proses pengambilan di dalam otot jantungnya, ya. Silakan dibuka lagi pelajaran fisiologi jantung. Udah berapa bulan itu lewat atau berapa tahun? Tahun ya. Nah, ya, diulang aja, dibaca aja. Sepintas saja kalian baca. Ya kan?
Nanti kalau udah dibaca sepintas, belum ngerti, baca lagi sepintas. Ya. Belum ngerti juga, baca lagi. Kan sepintas kan jadi serius juga bacanya. Ya. Sampai kalian bisa paham ya. Pada jaringan jantung yang menua atau senescens yang diisolasi ya, isoenzim myosin yang lebih lambat kerjanya ya. Terjadi penurunan kerja dari isoenzim myosin dan kemudian terjadi penurunan aktivitas adenosin trifosfatase juga sudah dijelaskan. Jadi dari sini kita tahu jantung orang yang sudah tua, kemampuan kontraksinya pasti menurun. Perubahan biokimia ini menghasilkan perpanjangan relaksasi isovolumetrik ya. Perubahan ini mungkin memiliki arti fungsional khususnya terkait penurunan fungsi diastolik dan gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang tetap dipertahankan normal ya. Nanti ini banyak istilah yang pasti kalian nggak tahu nih, kemungkinan besar apa fraksi ejeksi, kemudian apa itu fase-fase pengisian jantung, itu pasti kita lupa ya. Jadi silakan nanti dibaca ulang ya, baca ulang. Penuaan sehat itu dikaitkan dengan sedikit perubahan, jadi sedikit aja perubahannya tapi berubah pada fungsi sistolik atau curah jantung saat istirahat. Ya, saat istirahat dia nggak banyak berubah, tapi ketika beraktivitas dia nggak mampu, itu maksudnya. Jadi banyak orang tua malah nggak nerima, banyak orang lansia pengen dia sama kayak masih muda. Jadi itu bisa juga kita kaji nanti dari segi psikologisnya ya. Nah, jadi pelajari nanti pasienmu. Kenapa ya? Opung ini kok udah tua pun kok masih mau kerja aja. Ya. Namun perubahan fungsi diastolik terkait usia tampak pada ekokardiografi ataupun ketika dilakukan MRI jantung ya. Terdapat perubahan progresif pada pola pengisian ventrikel kiri dengan berbagai ukuran, tidak langsung fungsi diastoliknya menunjukkan penurunan seiring bertambahnya usia. Ya, ini perubahannya. Fase awal pengisian diastolik ventrikel tertunda, kemudian laju aliran maksimal melalui katup mitralnya berkurang, sehingga proporsi pengisian ventrikel yang lebih besar terjadi pada akhir diastol hanya selama kontraksi atrium. Nah, ini membuat beban atriumnya lebih banyak, sehingga orang tua kalau ingat atrial fibrilasi kalian, maka akan kita jumpai banyak atrial fibrilasi pada orang tua. Karena pengosongan atrium itu terjadi paling banyak pada fase kontraksi si atrium. Sementara kita orang normal, pengosongan atrium kita itu bukan pada waktu kontraksi, dia otomatis saja turun darahnya. Karena lancar, katupnya bagus, katup kita masih muda, itu bagus, sehingga darah itu langsung mengisi aja dari atrium langsung masuk ke ventrikel ya. Yang bisa membayangkan yang ku bilang, puji Tuhan ya, syukurlah, berarti masih banyak belajar. Tapi yang nggak bisa membayangkan pulang dari sini langsung belajar ya, buka lagi itu semua fisiologi jantung itu ya, selama masih ada kesempatan ya gitu. Lalu akibat proporsi pengisian ventrikel yang lebih besar terjadi pada akhir diastol selama kontraksi atrium. Perubahan fungsi diastolik ini tampaknya sebagian besar independen dari penyakit. Nah, jadi nggak ada pun penyakit orang tua itu di masa mudanya, ternyata perubahan fungsi diastolik ini sangat menonjol ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa pada orang tua sering terjadi atrial fibrilasi? Ini jawabnya, karena perubahan fungsi diastoliknya. Kalau ditanyanya lagi, kenapa? Apa yang berubah fungsi diastoliknya? Bukalah bahan slide ini. Gitu ya, biar ingat kalian. Namun etiologi pastinya, khususnya peran penurunan compliance di ventrikel kiri ya, dan pola relaksasi miokard masih belum dapat dipastikan. Jadi dia belum dapat dipastikan karena kurang sampel. Mana ada banyak orang tua, nanti kalau udah tua aku Dokter Joseph ya kan, aku persembahkan jantungku, kalian periksa dulu secara patologi anatom. Nggak ada. Jadi hanya sedikit kasusnya. Jadi kalau kita punya jantung-jantung orang tua disumbangkan, lalu kita pelajari, baru kita bisa dapat data. Oh, jadi di dalam jantung itu begini, ada banyak fibrosis, ada banyak ini. Ini hanya menjawab dari sekian ya, yang sedikit lah sampelnya gitu ya. Oke. Bagi sebagian besar orang lanjut usia, perubahan ini tidak menimbulkan konsekuensi besar ya. Namun ini tadi Bapak bilang ya, timbulnya fibrilasi atrium
dan hilangnya fase akhir pengisian ventrikel memiliki konsekuensi buruk yang jauh lebih berat pada jantung yang sudah tua, dengan penurunan besar pada cadangan homeostatik jantung dan penurunan kapasitas maksimal latihan aerobik. Maka kalau udah tua nggak boleh dipaksa sampai level yang seperti orang muda ketika olahraga ya. Terdapat penurunan respons jantung terhadap rangsangan adrenergik terkait usia, ya, yang mengakibatkan penurunan baik denyut jantung sinus intrinsik dan denyut jantung maksimalnya. Selama latihan atau rangsangan stres lainnya, peningkatan denyut jantung menjadi terbatas pada orang lanjut usia. Pada tingkat kerja submaksimal tertentu, kenaikan denyut jantung berkurang, dan jantung yang tua itu bergantung pada dilatasi serta peningkatan volume sepuncup untuk meningkatkan curah jantung. Ini prinsip kurva Starling, ya. Jadi jantungnya udah kaku gitu, nggak elastis lagi kayak kita, sehingga pengisian jantung itu sendiri udah berat. Karena dia udah susah untuk isi jantungnya, hukum Frank Starling itu adalah semakin sampai pada batas tertentu pengisian jantung itu akan meningkatkan pompanya, kayak karet. Kalau kita regang karet, dia punya perlawanan ya. Tapi kalau kita regang karetnya sedikit aja, nggak ada tenaganya kan? Karena banyak kita regang, banyak tenaganya. Nah, pada orang tua, kemampuan regang ini udah berkurang, sehingga kekuatan maksimal untuk dia memompa jantung itu otomatis menurun ya. Nah, respon kompensasi ini efektif pada beban kerja yang rendah. Ya, jadi kalau dia istirahat aja nggak masalah, atau sedang. Namun cadangan jantung berkurang dengan penurunan curah jantung maksimal pada jantung yang tua. Perubahan ini tampaknya disebabkan oleh penurunan jumlah dan sensitivitas reseptor beta di jantung. Perubahan terkait usia yang dijelaskan mirip dengan efek farmakologis blokade beta reseptor ya. Jadi reseptor beta itu, untuk mengingatkan kembali, itulah yang bekerja memberikan respon terhadap hormon adrenalin, memberikan efek terhadap sistem saraf simpatik ya. Nah, respon baroreseptor arteri itu juga melambat sering bertambahnya usia, sehingga individu lanjut usia biasanya menunjukkan peningkatan variabilitas tekanan arteri dengan penurunan variabilitas denyut jantung, dan responsivitasnya juga menurun. Nah, telah dipostulasikan bahwa perubahan ini memicu hipotensi postural dan sinkop pada orang tua. Maksudnya gini, jadi kalau dia diukur tensinya pada waktu duduk, udah, lalu kita ukur tensinya pada waktu berdiri, terlalu jauh selisihnya. Karena ketika dia sudah berdiri, kemampuan jantung untuk memompanya nggak sama ketika duduk gitu. Atau gejalanya bisa terjadi ketika berdiri ya, pitam, ya, turun tensinya, drop tensinya. Karena waktu berdiri itu darah keluar semua dari jantungnya, sehingga posisi jantungnya itu tidak teregang dengan cukup untuk memompa darah ya. Pembahasan mengenai penuaan intrinsik dan jantung bebas penyakit merupakan perdebatan akademis ya, gitu ya. Jadi siapa yang suka berdebat-debat secara akademis, bahas lain ya. Tapi intinya ketika pasien lansia datang samamu nanti berobat, kamu harus punya pandangan ini. Jadi lihatlah orang tua itu secara holistik, mulai dari masa hidupnya, sejak dari masamu. Kadang mau dimarahi kita, kenapa aku sakit dok katanya. Loh, kok ditanya sama kita kenapa dia sakit? Maka kamu harus menjawab, multifaktorial lompung bilang. Kalau kita dari usia muda sudah menjalani gaya hidup yang sehat, jantungnya pasti lebih sehat. Makanya ada orang yang umurnya 120, 150 pun ada ya. Itu kenapa? Karena gaya hidupnya tadi, bagaimana dia menjalani kehidupan ini itu berbeda. Tidak seperti rata-rata orang di kota misalnya gitu ya kan. Itu pilihan lah, itu pilihan. Jadi kasih tahu aja itu. Jadi pengaruh gaya hidup dengan kesehatan gitu. Jadi apa gaya hidup kita yang mau kita ajarkan sama pasien? Ya kalian dari sekarang juga sudah pelajari gaya hidup yang bagaimana yang membuat kita sehat. Bayangkan kalau kalian itu sering jantungnya berdebar, benar nggak? Mahasiswa kalau jantungnya sering berdebar berarti jantungnya capek nggak? Dibuat capek. Nah pertanyaan, kenapa jantungmu berdebar? Kan jawabannya sederhana, karena kurang belajar. Karena jantungnya berdebar waktu mau ujian.
Berarti kalau kamu mau sehat-sehat sebagai seorang dokter nanti harus rajin supaya ketika mau ujian nggak berdebar jantungmu gitu. Itu salah satu. Gampang ya. Jadi kenyataannya sebagian besar orang lanjut usia setidaknya di dunia maju itu memiliki penyakit jantung iskemik yang relevan secara klinis. Jadi dunia makin maju, penyakit jantung iskemiknya makin banyak karena terjadi sklerosis, aterosklerosis ya. Karena orang di dunia maju makanan tambah enak. Jadi obat stres orang di dunia maju ini makan enak tanpa memikirkan di dalam kandungan makanan enak itu tidak seimbang lagi gizinya ya. Aterosklerosis dimulai sejak masa remaja dan insidensi serta prevalensi penyakit jantung iskemik meningkat tajam seiring bertambahnya usia ya. Hingga 30% individu berusia di atas 65 tahun itu memiliki gejala penyakit jantung iskemik berupa angina ya, jadi nyeri-nyeri dadanya ya, atau riwayat infak miokard akut yang pernah dialami sebelumnya. Namun diperkirakan 30% lainnya memiliki penyakit signifikan secara klinis tetapi tersembunyi atau tidak dikenali. Ya, kenapa dia tersembunyi? Ya karena dia hidup happy dia gitu, ya kan? Jalan-jalan dia, ya, kemana-mana suka-suka dia gitu. Tapi yang dia lakukan itu adalah gaya hidup yang dia tidak sadari akan kemudian menyebabkan peningkatan resiko dia aterosklerosis ya. Masa remaja dia, ya kan? Jadi masa remaja kita ini apa nih gaya hidup kita ini? Mungkin terdapat hambatan komunikasi atau cara pasien melaporkan, ya. Misalnya ada pasien lansia kan sulit juga dia komunikasi, itu pun salah satu tantangan ketika kita mau mengobati pasien-pasien yang lansia karena gangguan kognitif yang kronis ya. Gejala dapat tersamarkan oleh karena komorbiditas yang menurunkan kapasitas latihan atau menimbulkan gejala lain yang lebih jelas secara klinis ya. Selain itu penuaan dikaitkan dengan persepsi yang terganggu terhadap nyeri iskemik jantung. Saat berolahraga terdapat keterlambatan dari onset iskemia miokard sampai timbulnya gejala angina pada orang tua. Jadi kalau orang tua terlalu semangat di olahraga itu dia sering mati tiba-tiba. Entah karena main bulu tangkis kah, jogging kah, itu dia karena dia nggak bisa rasakan ini udah mulai berkurang oksigennya. Dia paksa dulu terus. Sementara pada waktu dia memaksa, lalu kemudian jantungnya berhenti memompa, gak ada pula orang di sekitarnya. Kalau ada mahasiswa nomensen di sekitarnya, pasti langsung kalian lakukan RJPO. Tapi karena mahasiswa nomensen gak hadir di situ, yang hadir malah angkat handphone, divideoin. Yang pertama divideoin, pasien ini udah habis oksigennya, matilah dia. Yang kedua bukan divideoin aja, diangkat, digotong, bawa kemana dibawa? Ke atas beca. Kalau di beca mau diapain dia? Mana bisa dia bernapas lagi? Paham? Makanya di luar negeri itu semua orang harus bisa RJPO. Belum lagi di luar negeri akan disediakan defibrilator di tempat-tempat umum yang ramai. Yang aksesnya mungkin agak sulit kalau dia mau mencapai UGD terdekat rumah sakit, itu ada defibrilator otomatis. Hanya ditempel aja, dia udah tahu mau di shock pakai apa, mau kardioversi, kardiosinkron, dia udah langsung aja lah, picit aja lah itu udah, supaya kembali lagi ritme jantungnya, gitu ya. Nah, infark miokard dapat muncul sebagai keadaan bingung. Bayangkanlah. Dia cuma bingung aja, apa? Ya, misalnya lagi ngomong gini, misalnya bapak lagi ngomong nih ya, tiba-tiba aku bingung apa yang aku bilang, kalian siap-siap, karena setelah itu pasienku akan jatuh, karena nggak bisa sadar lagi, kalian siap-siap, langsung JPO, udah ya, awas kalau sempat aku pernah mati di nomensen nggak kalian JPO ya, udah gusta sama kalian, ya, kenapa? Karena ketika aku bicara seperti ini, andai kata tadi malam mungkin atau beberapa malam tidurku kurang, berarti kapasitas jantungku itu pasti sedang menurun. Lalu aku ngajar kalian,
Karena yang kuajar sebagian ada mukanya gini, sebagian ada yang senang. Kalau yang senang aku ikut senang, aku happy. Tapi ada yang gini, terpaksa awak menahan emosi. Ya, tanpa kalian sadari meningkat simpatiku. Apa yang maksud orang ini? Udah aku ngajari bagus-bagus, mukanya kayak gitu. Entah bilang iya enggak, tapi muka gini. Nah, ya kan? Tapi kalau semua senyum-senyum lihat gini, ya nggak usah pun nanya, nggak akan kutanya kalian bilang. Itu akan membuat aku happy. Maka akan terjadi keseimbangan simpati dan parasimpatiku. Paham maksudnya ya? Jadi faktor-faktor itu sangat banyak, dan yang tahu keadaan seorang pasien itu atau seorang penderita itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya observer, dokter hanya observe. Kita bisa lihat apa kondisi dia. Oh, biasanya kan kondisinya misalnya keringat dingin dulu kan? Nah, dokter harus paham keringat dingin itu apa. Siapa yang udah tahu apa keringat dingin? Keringat dingin itu adalah aktivasi sistem saraf simpatik. Simpatiknya lagi aktif. Dia sedang fight atau flight di dalam otaknya. Tapi kemudian semua sistem kardiovaskularnya pasti akan teraktivasi berlebihan. Gitu ya. Jadi infak miokard bisa muncul dalam keadaan bingung. Ya, lagi bingung-bingung dia. Ternyata udah infak. Lagi serangan jantung dia ya. Atau kolaps. Jadi kalau nggak bingung langsung kolaps. Ya, jatuh aja dia. Sementara iskemia miokard dapat memicu kelelahan non spesifik ya, dan penurunan kapasitas fisik seseorang. Nah, itu sebabnya dibilang jangan membenci ya. Siapapun kita kalau menyimpan kebencian di dalam otak kita, itu aktivasi simpatikmu akan tetap lebih. Mau gimana pun kau disakiti orang, kau harus belajar untuk tidak membenci dia. Karena kalau kau benci dia, kau sendiri akan merusak organ tubuhmu. Proses penuaan jantungmu akan lebih cepat. Ya. Ini masih jantung, besok kita yang sistem muskuloskeletal ya kan. Lebih cepat lagi keropos tulangnya. Karena apa? Benci. Jangan benci kalian sama aku ya. Kalian yang rugi. Oleh karena itu, penyakit jantung iskemik merupakan penyebab umum penurunan cadangan homeostatik jantung ya pada orang lanjut usia. Dan dalam keadaan stres fisiologis seperti penyakit sistemik, konsekuensi klinis yang buruk seperti iskemia miokard, gagal jantung, ya, aritmia jantung itu bisa gampang terjadi. Jadi gampang mati, ya. Jadi salah satu yang mengingatkan diri kita supaya kita tidak gampang mati ya, kecuali memang dia memilih nggak suka lagi ya gitu ya. Karena hidup ini adalah pilihan, kita nggak bisa paksa siapapun, ya terserah dia lah gitu ya kan. Nah ini secara tabel ringkasnya begitulah gambarannya ya. Jadi bertambahnya usia akan terjadi perubahan pada jantung. Nah perubahan-perubahan ini bisa kita lihat di sini, penurunan compliance dan elastisitas aorta dan arteri yang besar. Kemudian ventrikel kirinya lebih kaku karena banyak fibrosis ya. Kemudian penurunan jumlah dan sensitivitas beta adrenoseptor di sinoatrial node ya. Oh ini aku tadi lupa. Ini kan memang adrenoseptor betanya menurun. Betul ya? Berarti kadangkala orang tua marah pun dia nggak respon. Terjadi peningkatan heart rate-nya. Tetapi pada waktu seseorang itu merasa marah, itu karena sel-sel saraf sadarnya sedang bekerja. Karena sel-sel saraf sadarnya sedang bekerja, maka otak akan mengkonsumsi oksigen yang cukup besar, maka akan menurun kadar oksigennya. Tetapi sensornya menurun juga kemampuan mendeteksi, sehingga dia bisa meninggal hanya karena berpikir, mati dia. Habis oksigennya dihabiskan oleh otaknya. Sel-sel saraf yang terus bekerja akan memakai oksigen sampai habis, ya matilah dia. Dan matinya biasa sendiri. Kalau nggak ada orang di sekitarnya, mati dia. Tapi kalau masih ada orang di sekitarnya, sedikit ada harapan. Tergantung. Kalau di sekitarnya ada mahasiswa iya, itu. Tapi kalau orang nggak paham RCPO, ya dibiarin lah tuh, gitu ya. Kemudian terjadi juga fibrosis pada struktur jantungnya dan juga gangguan pada sistem konduksinya. Jadi penghantar listrik di jantungnya juga terganggu karena fibrosis. Lalu terjadi deposisi amiloid, ya. Nah, penurunan compliance inilah yang menyebabkan
tekanan darah sistolik pada orang tua itu bisa lebih tinggi ya. Kemudian bisa terjadi LPH yang cukup signifikan dan terjadi fibrosis pada interstisial ya. Jadi kalau memang sulit ya meneliti orang sehat yang sulit loh, biar kalian tahu. Benar nggak? Karena kalau orang sehat dia nggak datang ke kita. Karena yang datang ke kita itu cuma orang sakit. Sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan itu hanya sebatas menemukan ya ini udah sakit gitu. Kita nggak pernah tahu, kita nggak punya data yang cukup untuk orang-orang yang sehat. Padahal kalau dikumpulin data yang cukup orang-orang yang sehat, kita punya dapat banyak data itu. Ya, contohnya misalnya, kalau Bapak sendiri sampai sekarang tensinya bagus, asam urat bagus, kolesterol bagus, semua bagus aku. Dan aku sadar, aku bahagia, I'm happy. Lalu bahagiaku bukan karena aku makan enak, bukan. Bahagia gitu ya, adalah gitu. Tapi bukan sesuatu yang membuat gaya hidupnya menjadi kita penyakit. Jadi aku pengen juga nanti membuktikan gitu, minimal ya pada diriku sendirilah dan kalian lah, mahasiswa aku ya kan. Udah jumpa kita, kalian umurmu berapa sekarang? 21. Nah kalau Bapak 44, berarti selisih umur kita udah 23 tahun. Nanti kan masih jumpa kita kan? Kalau aku berdoa umurku sampai 200 ya. Ya orang enak hidup. Masa gak mau hidup sampai 200 kalau Nah, tapi kalau kita rasa hidupnya capek, ya udahlah. Cukuplah segini Tuhan bilang. Ya kan? Gitu. Jadi nanti kita jumpa lagi, kalian perhatikan. Gimana ya Pak Joseph ini ya? Kok kayak nggak pernah stres dia, kayak nggak pernah susah hidupnya. Padahal semua orang pasti punya stresnya, semua orang pasti punya masalah. Ini yang harus kalian punya kesadaran nanti, ya, supaya bisa kita munculkan. Oh, gini rupanya biar nggak stres. Karena hidup ini pilihan aja, cuma sering salah pilih, ya. Impaired diastolic feeling tadi karena sudah kaku, gangguan pengisian diastolik, penurunan rate sinus yang intensif dan maksimalnya menurun, jadi jantungnya tidak bisa lagi seperti orang yang normal kecepatannya, terjadi blok jantung, terjadi disfungsi katupnya terganggu sehingga aliran-aliran darah di jantungnya bisa stenosis, bisa regurgitasi ya. Kemudian terjadi kardiomiopati yang berat ya, severe cardiomyopathy sampai heart failure, gagal jantungnya sampai muncul aritmia, mati ya kan. Makanya orang tua resiko matinya lebih besar karena ini. Ya. Tapi itu kan resiko, ya. Berarti bisa juga enggak Betul. Itu tergantung. Itu pilihan kita. Yang penting pilihan yang kita buat. Kalau pilihannya salah pilih, akibatnya pasti adalah yang salah gitu. Nah, lalu kita lihat manifestasi kardiak dari penyakit non kardiak ya. Jadi pasiennya atau orang lansianya ini ternyata penyakit awalnya bukan dari jantung. Yang pertama pada otak, ada namanya penyakit cerebrovaskular ya. Stroke akut pada orang lanjut usia termasuk infark atau perdarahan subarachnoid atau perdarahan intrakranial itu seringkali berhubungan dengan gangguan irama atau konduksi jantung. Dan rekaman EKG 12 hadapan dapat menunjukkan pola repolarisasi yang menyerupai infark miokard akut. Nah, bayangkan ya. Dia pasiennya stroke akut, tapi ternyata terjadi perubahan juga yang mengikuti di jantungnya. Yang pertama gangguan irama, yang kedua gangguan konduksi jantungnya juga terganggu. Sampai gambarnya seperti infark miokard. Kita pikir infark miokard, padahal dia nggak ada apa-apa, dia biasa-biasa aja gitu ya. Peningkatan enzim jantung serum, misalnya troponin, ya khususnya troponin, itu terlihat pada sekitar 20% pasien dengan stroke akut dan berhubungan dengan perubahan EKG serta peningkatan mortalitas atau kematian. Meskipun sebagian pasien memiliki trombosis koroner yang mendasari, ya, perubahan EKG dan biomarkernya dapat terjadi tanpa adanya penyakit arteri koroner yang signifikan. Jadi dia nggak ada sakit PJK, tapi kemudian tiba-tiba mengalami trombosis di koronernya. Jadi kalau dilihat stroke akut kan juga masalahnya adalah di pembuluh darah. Berarti pembuluh darahnya cuma masalah waktu aja.
duluan kena yang di otak. Kalau mau ditanya kenapa otak duluan, belum cukup penelitian untuk menjawab itu. Tapi karena kita anggap itu adalah sama-sama pembuluh darah, bisa saja mau mana pun duluan ya. Nah, dalam situasi ini proses yang mendasari mungkin berupa respons stres ya, dengan aktivasi sistem simpatoadrenal. Oke, lihat ya, yang menyebabkan kerusakan miokard vokal berupa myositolisis. Nah, udah. Jadi kalau kita stres terjadi apa? Miositnya lisis. Kamu mengurangi satu sel otot jantungmu. Ya, setiap kita stres itu akan mengaktifkan sistem simpatoadrenalmu berkurang. Nah, tadi yang berkurang itu selalu akan digantikan dengan jaringan ikat, maka fibroblasnya banyak. Maka orang tua yang stres dari muda, itu jantungnya banyak udah lisis miositnya. Ya, mau dia orang kaya, mau dia nggak orang kaya sama. Karena kalau orang kaya dia buat uang yang menjadi sumber dia nggak stres, ya jatuhnya sakit gula, ya kan, kolesterol, asam urat. Tapi kalau dia kaya, tapi dia mendekatkan diri sama Tuhan misalnya, kan boleh juga kaya tapi dekat sama Tuhan, boleh kan? Tapi kalau udah nggak kaya, jauh pula dari Tuhan, jadi apa dia? Ya inilah nanti kita jumpai. Aktivasi sistem simpatoadrenal yang berlebihan menyebabkan kerusakan miokard ya, berupa myositolisis ya. Banyak pasien lanjut usia dengan penyakit cerebrovaskular iskemik itu memiliki komorbiditas penyakit arteri koroner. Jadi orang tua yang stroke resikonya juga dia bisa ikut mengalami penyakit arteri koronernya ya. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian tersering dalam bulan pertama setelah stroke iskemik. Jadi bukan stroke iskemik yang membuat dia mati. Ya, stroke iskemik cuma buat dia lumpuh. Tapi karena terjadi aktivasi sistem simpatoadrenalnya, stres dia. Dari mana kita tahu stres? Yang pertama dia nggak nerima. Betul nggak? Terjadi overthinking. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku kena stroke, Dok? Ya kan? Terus ditanya sama kita. Kenapa aku kena stroke, Dok? Kok kasihlah obatnya, Dok? Kenapa belum kau kasih obatnya? Padahal udah kita kasih obatnya, tapi dibilangnya belum Dia nggak sadar, tapi kita harus sadar. Berarti otaknya bekerja. Sistem saraf opung itu bekerja. Tadi aku bilang kalau sistem sarafnya bekerja, dia akan pakai oksigen. Maka oksigen itu tambah lama tambah turun. Matilah dia dalam 2 bulan. Tapi bukan karena stroke matinya, tapi karena penyakit jantung koroner. Itu loh ya. Nah, risiko tertinggi terjadi pada hari-hari awal post ictus. Jadi setelah stroke. Hari-hari awal setelah stroke itu pasien itu akan mikir terus, kayak mana nanti hidupku? Sampai kapan aku kayak gini? Kapan aku sembuh? Ya. Faktor prediktor meliputi diabetes, disfungsi ventrikel kiri, gangguan ginjal, QT kompleks memanjang, dan gangguan neurologis yang berat. Ini faktor-faktornya. Maka apa yang harus dilakukan? Itu sebabnya pasien kalau udah stroke, kita harus rajin membawa dia fisioterapi. Kenapa? Di fisioterapi dia bisa lihat orang. Dia akan tetap merasa ya masih ada kok orang yang peduli. Tapi kalau dia dibiarkan di rumah, atau kita bilang udah Pak, udah aku kasih yang jaga dia perawat jompo, tapi perawat jompo kerjanya cuma main HP, bukan dikawani opungnya. Nah, itu akan tetap dia mengalami kematian lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kita mau orang tua kita panjang umur, harus rajin-rajin. Rajinnya ngapain? Rajin-rajin tanya kabar ya, supaya dia merasa diperhati. Nah, sama kalau kalian juga. Kalau mau kalian orang tua kalian jantungnya sehat, rajin-rajin telepon. Tapi bukan minta kasih tahu, "Mak, aku mau kuliah ini, Mak. Doakan, Mak. Semangat aku, Mak. Pulang nanti kalian dari sini, Mak. Aku udah di rumah, Mak. Mau belajar aku sekarang." Pastikan nanti ikutkan orang tua kalian dalam penelitian ini nanti. Kita lihat perubahan EKG-nya. Perubahan EKG pada orang tua setelah setiap hari dikabari oleh anaknya bahwa dia sedang dibandingkan dengan perubahan EKG pada orang tua yang setiap hari anaknya nelpon cuma minta. Bisa nggak dilakukan penelitian itu? Bisa.
Nah, jadi kesal disampaikan junior kalian. Kalau mau meneliti itu nggak banyak yang bisa diteliti. Ya nggak mesti kita cari pasien di rumah sakit stres kalian. Ya alat EKG kan nggak mahal, tinggal lakukan aja. Nilai nanti, oh berapa ya perubahannya, heart rate-nya nanti akan bisa lebih rendah. Waduh keren lah, keren. Dan ternyata itu terjadi karena anak-anaknya gitu, membuat bahagia orang tua. Dan kalian pun pasti bahagia lah. Kalian pun nggak akan berdebar. Tadi kan udah kita bilang, mahasiswa sering berdebar karena kurang ya. Kalian pun sehat, orang tua pun jadi sehat. Wah, gitu ya. Lalu kelainan berupa demensia ataupun penurunan kognitif ya. Nah, semakin diakui bahwa penyakit vaskular itu merupakan kontributor penting dan berpotensi yang dapat dicegah terhadap demensia dan penurunan kognitif pada usia lanjut. Jadi otak ini memang harus bekerja, baru dia akan mengaktifkan sistem saraf otonom. Tetapi ketika otak kita bekerja, ini pilihan, kerjanya itu negatif atau kerjanya itu yang positif. Tapi kalau dia tidak bekerja, tidak akan terjadi pengiriman sinyal ke sistem saraf otonomnya. Mati di otaknya. Itu sama kayak orang depresi. Udah malas mikir dia. Ya, udah malas semua, malas. Ya. Jadi kalau kalian masih bisa mau datang ke kampus ini, ya bersyukurlah. Ya, berarti masih ada harapan. Kalaupun malas main belajar, minimal masih mau datang ke kampus. Nah, yang paling parah itu kalau nggak ada lagi absennya, lari dia, ya kan? Ada apa di luar? Oh, Natal itu ya, di atas ya. Berarti main drama itu. Ngobrol sampai kayak gitu. Di atas kan? Itu sampai gitu suaranya ya kan? Oh, lansia. Saya ini kesana lagi tuh ya. Oke. Nah, penelitian postmortem ya menunjukkan bahwa patologi Alzheimer sendiri seringkali tidak cukup untuk menyebabkan penurunan kognitif yang bermakna ya. Namun kombinasi antara patologis Alzheimer dan penyakit cerebrovascular iskemik, khususnya iskemia pada pembuluh yang kecil, itu membawa resiko khusus terhadap pasien yang demensia ya. Studi populasi longitudinal menunjukkan bahwa faktor risiko vaskular, khususnya hipertensi, diabetes mellitus, dan kebiasaan merokok itu berhubungan dengan peningkatan risiko demensia. Jadi kalau kita lihat di sini ya, diabetes mellitus berarti dia kebiasaan makan enak. Sedangkan yang merokok mungkin nggak diabetes mellitus dia, karena obat stresnya merokok. Bisa dia nggak makan banyak, benar ya? Tapi sama-sama penyebab ini sebenarnya adalah kondisi stres. Aktivasi sistem saraf simpatik yang berlebihan ya. Hipertensi, bisa apa dia nih orang hipertensi? Bisa marah-marah ya kan? Marah aja kerjanya. Kira-kira gitu. Oke? Tapi kalau marah dia, makan banyak lagi dia, udah hipertensi, sakit merokok lagi dia, ya kan? Ya sudahlah. Cepatlah berarti umurnya selesai ya kan? Gitu. Itu pilihan dia itu. Jangan marah-marah Pak bilang. Nah, demensia itu gagal jantung kongestif ya atau congestive cardiac failure itu dapat berkontribusi terhadap gangguan kognitif pada usia lanjut. Jadi karena jantungnya itu sering tidak cukup memompa, otomatis darah yang ke otaknya juga sering kurang. Karena sel otaknya sering kekurangan oksigen, maka banyak juga lah sel otaknya jadi rusak. Udahlah dia mikir terus. Mikir tadi pakai oksigen. Oksigennya kurang, ya tambah rusak. Sudah, ya, tak boleh balik dia, ya. Nah, demensia lebih banyak ditemukan pada pasien dengan congestive cardiac failure. Prediktor termasuk disfungsi sistolik ventrikel kiri dan tekanan darah arteri di bawah 130. Ya, jadi tensi yang terlalu rendah juga pada pasien yang lansia itu nggak bagus. Berarti kemampuan jantung memompa darah ke otaknya itu menurun, ya, gitu ya.
Nah, berbagai mekanisme telah diajukan. Oke, termasuk infak serebral tersembunyi, iskemia pembuluh kecil derajat rendah, aktivasi trombosis, variabilitas tekanan darah, serta perubahan reaktivitas cerebrovaskular. Itu mekanisme-mekanisme yang menyebabkan penyakit di jantungnya ya. Nah, tingkat tertentu dari disfungsi kognitif terjadi pada sebagian besar pasien lanjut usia setelah pembedahan jantung, termasuk operasi bypass arteri koroner. Dari sini kita makin yakin bahwa fungsi jantung manusia, kardiovaskular manusia itu berhubungan dengan otaknya. Nah, jadi jagalah otak kita. Oke. Demensia, oke. Pasien dengan iskemia cerebral pembuluh kecil yang sudah ada sebelumnya itu memiliki risiko lebih tinggi. Kemudian tekanan darah rendah selama operasi dan kejadian emboli cerebral kecil dianggap juga sebagai kontributor utama. Ya. Lalu kita lihat dengan sistem respirasi pernapasannya, gagal jantung dan fibrilasi atrium itu merupakan komplikasi umum dari penyakit respiratori yang serius pada orang lanjut usia. Ya, nanti buat itu pertanyaannya ya. Tetap ya, ini satu aja soalnya, kalian buat ya. Banyak soal kita. Bagi-bagi, jangan diulang lah, ya kan? Kan banyak slide-nya. Ini ada berapa slide tadi? 70 atau 60 ya kan? Iya, janganlah diulang pertanyaannya. Ya kan, nanti Bapak kasih nilainya. Ya, buat pertanyaannya. Penyakit paru obstruktif kronik atau COPD dan penurunan fungsi paru ya, yaitu FEV1 dan forced expiratory volume yang menurun, itu merupakan faktor risiko independen ya untuk aritmia, termasuk atrial fibrilasi. Nah, infeksi respiratori seperti influenza dan virus syncytial respiratory itu dikaitkan dengan peningkatan risiko rawat inap yang diakibatkan gagal jantung dan bisa menyebabkan kematian mendadak ya. Mekanisme potensial meliputi peningkatan sitokin yang diinduksi oleh infeksi dengan efek inotropik negatif pada jantung, kemudian aktivasi sistem saraf simpatik. Nah, itu dia mekanisme kenapa sistem respiratori yang sakit, jantungnya yang terpengaruh. Meskipun terdapat banyak penelitian yang berfokus pada ventrikel kiri dan aorta yang menua, perubahan terkait usia pada jantung kanan dan sirkulasi pulmoner itu kurang banyak dijelaskan. Studi berbasis populasi menunjukkan adanya peningkatan moderat tekanan sistolik pulmoner yang independen dari penyakit respiratori. Tekanan pulmoner yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian kardiovaskular dan mortalitas. Jadi tekanan pulmoner itu maksudnya tekanan pemompaan jantung menuju ke arteri pulmonalis ya. Kenapa berat? Karena ada penyakit di paru-parunya gitu. Lalu sistem gastrointestinal. Usia merupakan faktor risiko independen terhadap kolapsnya sirkulasi dan kematian setelah terjadi perdarahan gastrointestinal akut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya cadangan homeostatik jantung. Masalah sirkulasi pada usus memang jarang terjadi, namun insidensinya meningkat tajam seiring bertambahnya usia. Mekanisme potensial meliputi aterosklerosis arteri mesenterika atau kardioemboli, khususnya pada fibrilasi atrium. Gejala biasanya berupa nyeri di perutnya ya, sakit perut ya, perubahan kebiasaan buang air besar, hematokesia, meskipun presentasi klinis dapat berkisar dari gejala ringan sementara hingga abdomen akut fulminan dengan gangrenosa usus. Nah, ini yang kita lihat, kenapa pasiennya masuk mencret, keluarnya mati. Ini jawabannya. Kalau orang lansia karena cadangan homeostatik jantungnya sudah berkurang, sakit di perutnya pun, masalah di perutnya itu bisa menyebabkan kematian. Makanya kita penting menangani pasien lansia itu ya maksimalkan aja lah udah. Ya, antibiotik kok kasih aja antibiotik. Karena kita harapkan pun misalnya leukositnya naik pada orang tua, gimana? Memang kemampuan dia untuk menghasilkan leukosit juga nggak sama lagi orang muda. Tapi kita lihat dia datang sakit perut, ya sudah, asumsikan aja ada infeksi di perutnya. Daripada nanti dia nggak sanggup menanggung bebannya, ya kita kasih antibiotik dulu. Kan aman. Ya minimal kalaupun terjadi kematian mendadak, ya kita bisa jawab bahwa kenapa kamu kasih ini ya? Karena memang begini resikonya. Pada lansia terjadi penurunan cadangan homeostatik jantung
Jadi gangguan apapun di dalam saluran cerna itu punya aliran darah yang cukup banyak, pasti dia akan berpengaruh ya. Nah, untuk kasus yang lebih ringan, pendekatan konservatif sering dianjurkan dengan terapi farmakologis terhadap faktor risiko vaskular yang mendasari ya. Usia lanjut merupakan prediktor outcome yang buruk ya. Paparan infeksi Helicobacter pylori semakin sering terjadi sering bertambahnya usia. Ini tadi ya. Pada subjek muda telah disarankan bahwa Helicobacter mungkin menjadi penyebab tambahan penyakit jantung iskemik terkait dengan terjadinya peningkatan kadar fibrinogen pada orang yang punya Helicobacter pylori. Namun tidak ada hubungan yang meyakinkan yang dikonfirmasi dengan penyakit jantung iskemik pada subjek lanjut usia ya. Studi observasional yang mengklaim bahwa terapi eradikasi Helicobacter menurunkan kadar fibrinogen pada penyakit jantung koroner kemungkinan besar terpengaruh oleh fenomena regresi menuju rata-rata. Jadi kalau orang tua nggak perlu juga, karena kita anggap dia ada Helicobacternya, langsung kita kasih aja antibiotiknya untuk Helicobacter. Ya, beda tadi kondisinya kalau dia memang kita masuk dia dengan sakit perut, yang kita eradikasi bukan Helicobacter. Kita melakukan pencegahan saja, ya, dengan antibiotik yang lebih luas. Asosiasi antara penyakit katup aorta, khususnya stenosis aorta dengan angiodisplasia gastrointestinal yang dikenal sebagai sindrom Hader telah lama diakui ya. Jadi sakit perut, katup aorta, mati lah ya. Namun sifat dan kekuatan hubungannya masih diperdebatkan karena kedua kondisi tersebut relatif umum, khususnya pada usia lanjut. Mekanisme biologis untuk asosiasi ini yang melibatkan aktivasi faktor pembekuan itu telah dipostulasikan. Jadi faktor pembekuannya terjadi aktivasi berlebihannya. Lalu sistem renal ya. Manifestasi kelainan pada sistem renal pada jantung. Penurunan fungsi ginjal dan jantung sering terjadi bersamaan pada orang lanjut usia ya. Gangguan ginjal pada usia lanjut dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular iskemik ya. Risiko ini berhubungan terbalik dengan laju filtrasi glomerulus dan meningkat secara signifikan ketika perubahan biokimia pada kadar kreatinin serum mulai tampak. Jadi makin rendah laju filtrasi glomerulusnya, risiko gangguan kardiovaskularnya semakin tinggi ya. Asosiasi sebagian disebabkan oleh etiologi yang sama, yaitu hipertensi dan aterosklerosis ya. Jadi tensi itu sangat berhubungan dengan ginjal karena adanya RAAS, renin angiotensin aldosteron sistemnya. Nah, lingkaran setan kardiorenal telah lama dikenal pada pasien lanjut usia, di mana kemampuan natriuretic nefron yang menua itu menurun, sehingga menyebabkan kelebihan cairan. Ya, jadi cairan nggak bisa dibuang, kemudian terjadi gagal jantung kongestif. Sementara jantung tua yang sakit itu tidak bisa mempertahankan curah jantung, tidak bisa mempertahankan tekanan perfusi yang cukup ke ginjal, sehingga fungsi ginjalnya akan semakin menurun. Nah, pada pasien lanjut usia dengan gagal jantung kronis yang kemudian mengalami gangguan fungsi ginjal, ini buruk sekali ya. Jadi masuk di opname awalnya gejala ginjal, tapi lama-lama kok kencingnya udah nggak ada lagi. Periksa ya sudahlah, nggak lama lagi tuh. Kalaupun kita mau kasih dengan cepat pertolongannya ya cuci darah misalnya. Itu pun kalau dia kalau kita paksa dia cuci darah dan dia mau dengan terpaksa, ingat, kondisi yang terpaksa itu menyebabkan stres. Lebih banyak lagi aktivasi sistem saraf simpatinya nanti ya. Bukan jadi sehat ya. Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab utama kematian pada pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir. Itu menyumbang sekitar setengah dari seluruh kematian. Risiko ini tetap tinggi bahkan setelah transplantasi ginjal. Kenapa? Yang pertama, kita pun nggak bisa pastikan ginjal yang ditransplantasikan itu proses penuaannya gimana, nggak tahu kita. Ya kan? Yang kedua, dia memang stres dari awal. Apakah orang stres ginjalnya rusak, lalu ketika ginjalnya sudah diganti dengan yang baru dia nggak stres lagi? Ya enggak. Penyebab stresnya tetap di situ. Maka ginjalnya itu akan dirusaknya lagi. Belum lagi terjadi reaksi penolakan segala macam lah itu, reaksi imunitasnya ya. Terdapat pula asosiasi antara gangguan ginjal dengan peningkatan ringan pada kadar biomarker jantung serum seperti troponin ya. Studi yang meneliti fenotip jantung pada pasien dengan gagal ginjal tahap akhir dan kadar troponin yang tinggi ya,
Itu menunjukkan peningkatan insidensi faktor risiko kardiak dan gangguan ventrikel kiri. Tetapi tidak ada jumlah yang berlebihan pada penyakit arteri koroner ataupun kerusakan iskemik yang dapat dibuktikan, ya. Namun demikian, peningkatan troponin pada gagal ginjal tetap dikaitkan dengan peningkatan risiko kardiovaskular. Jadi dia ginjalnya rusak, tapi kita cek troponinnya. Troponin masih ingat apa? Enzim yang ada di sel otot jantung. Jadi troponin itu adalah supaya jantungnya bisa kontraksi. Kalau troponin meningkat, artinya banyak sel otot jantungnya lisis, sehingga troponin di darahnya meningkat, ya. Jangan lupa, ya. Lalu abnormalitas endokrin dan sistem kardiovaskular. Yang pertama, tiroid. Hipertiroidisme sering terjadi pada orang lanjut usia dengan manifestasi kardiovaskular yang mendominasi presentasi klinisnya. Yang pertama, jantung berdebar, palpitasi, kemudian dyspnea, sesak napas, takikardi, jadi jantungnya cepat, aritmia, dan hipertensi sistolik. Ini gambarnya umum, ya. Gagal jantung sangat mungkin terjadi bila terdapat penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya. Risiko AF atau fibrilasi atrium baik paroksismal maupun kronis itu meningkat pada pasien lanjut usia, ya. Tanpa adanya penyakit jantung yang mendasari, atrial fibrilasi dapat kembali ke irama sinus ketika keadaan eutiroid tercapai, ya, kalau memang nggak ada penyakit jantungnya. Namun pada pasien lanjut usia atau bila AF telah berlangsung lama, tingkat reversibilitasnya lebih rendah, ya. Komplikasi kardiovaskular tetap menjadi penyebab utama kematian, ya, bahkan setelah pengobatan hipertiroidisme. Oke. Ada yang mau bertanya nih? Enggak ada? Ada yang mulai bosan? Pasti, ya kan? Jadi biar nggak bosan, pilih, aku mau tetap mendengarkan, gitu, ya. Jadi kalau kalian merasa ngantuk, karena pilihannya sudah berubah di dalam otaknya, udah mulai muncul pilihan-pilihan lain. Contohnya, enak kali ya, nanti kalau udah siap bapak ini. Jangan bayangkan udah siapnya. Bayangkan aja kalian sekarang di sini, tapi kalian masih boleh pilih mau tetap di sini. Aku kasih pun kesempatan. Siapa udah merasa ngantuk, boleh cuci muka, boleh. Atau Pak, udahlah Pak, aku udah cukup lah Pak, nanti aku baca pun di rumah, boleh, ya kan? Kan nanti kalau udah habis semua mahasiswanya, baru kita tutup langsung. Tapi karena masih ada, ya aku anggaplah masih ada yang mau itu. Hidup ini pilihan itu, ya, gampang. Oke, pilih. Udahlah, aku mau di sini. Aku mau di sini. Gitu. Entah apapun dibilang Pak Joseph itu, pokoknya aku mau di sini. Gitu. Baru mantap, ya. Baru nanti telepon mamamu, Mak, udah belajar aku hari ini. Biar sehat jantungmu, sehat jantung mamamu, ya. Hipotiroidisme juga memiliki manifestasi kardiak penting pada orang lanjut usia, ya. Nah, bradikardia, edema perifer non pitting, efusi perikardium, gagal jantung kongestif, dan kompleks tegangan rendah pada EKG, semuanya sudah terlihat gambarannya, ya. Dyspnea atau sesak napas saat aktivitas, gampang capek, ya, itu merupakan keluhan yang umum. Jadi orang tua itu akan sering bilang seperti itu, akibat kombinasi disfungsi sistolik dan diastolik saat beraktivitas, ya. Artinya apa? Kalau kita jumpai orang tua, dia keluhan sesak napas seperti ini, disarankan juga sama kita untuk memeriksa fungsi tiroidnya. Ya, cek aja lah TSH, T3, T4, ya kan? Kalau memang nggak dikasih izin sama BPJS, periksa umum, gitu, ya. Jangan gara-gara BPJS nggak kasih izin, nggak diperiksa, akhirnya kita mengobati pasien ini gantung-gantung terus ini, ya. Tapi sialnya kita periksakan nggak pakai BPJS, kita dilapor, udah dilapor kita sama keluarga pasien, disuruh dokter Joseph kami periksa di luar BPJS, awak yang gol, jadi serba salah, ya. Jadi kalian harus pahami kondisi ini. Jadi ya gimana caranya? Carilah cara gitulah. Semakin kalian dewasa nanti semakin paham lah bagaimana cara mengatasi kondisi ini. Ya minimal kau bukalah praktek pribadimu, ya kan? Karena di praktek pribadi kalau dia udah datang sebagai pasien pribadi itu nggak ada lagi kaitannya dengan BPJS gitu, ya. Jadi jangan kau kasih pemeriksaannya pada waktu dia berobat kontrol pakai BPJS, jangan. Ya, lebih bagus dia ulang-ulang datang capek tapi bukan pada waktu BPJS. Daripada kalau jamnya tercatat dia sebagai BPJS 24 jam,
kau suruh pemeriksaan, kau suruh beli obat, selesai kau. Ya, nggak bisa. Pulang dulu ya Bu. Besok jam-jam segini kau baru boleh datang di praktekku pribadi. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa dia statusnya BPJS, gitu, ya. Nah, disfungsi endotel itu bisa meningkatkan resiko hipertensi dan kejadian trombotik arteri, serta terdapat peningkatan resiko aterosklerosis yang disebabkan oleh hipertensi dan profil lipid yang sifatnya aterogenik, ya. Penurunan kebutuhan metabolik pada miokardium dan rendahnya tingkat aktivitas fisik pada hipotiroidisme itu membuat gejala angina lebih jarang, meskipun terdapat penyakit arteri koroner yang signifikan, ya. Jadi pasiennya memang malas olahraga pula, nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk diam, ya nggak ada muncul gejala anginannya, gitu, ya. Banyak manifestasi kardiak hipotiroidisme ini dapat berbalik dengan terapi pengganti tiroksin. Nah, jadi kita karena dia hipotiroid, kita kasihlah dia hormon tiroksin, ya. Namun disarankan agar kehati-hatian ekstra dilakukan pada pasien lanjut usia saat memulai terapi untuk menghindari pencetus dari infark miokard akutnya dan gagal jantung, karena mereka kemungkinan memiliki penyakit jantung iskemik yang mendasari. Ya, jadi hati-hati. Karena tiroksin, levotiroksin itu kan memacu jantungnya. Jadi nggak boleh juga kita langsung, udahlah hipotiroidnya ini. Nggak bisa, harus pastikan dulu betul nggak dia hipotiroid. Baru mulailah dengan dosis yang bertahap. Jangan langsung kasih tiba-tiba. Nanti jantungnya tiba-tiba terpicu, ya jadi selesai juga dia karena obat tiroksinnya, ya. Nah, dosis awal tiroksin biasanya sekitar 25% dari dosis penggantiannya yang diantisipasi, kemudian ditingkatkan secara bertahap setiap 6 sampai 8 minggu, ya. Disfungsi tiroid subklinis umum terjadi pada pasien lanjut usia dengan prevalensi hipotiroidisme asimptomatik, biokimia sekitar 10%. Dan hipertiroidisme 1,5%. Jadi kalau ditanya yang penyebab orang lansia stres ini, ya, sebenarnya itu aja persoalannya. Yang pertama pasti masalah ekonomi. Yang kedua pasti masalah keluarga. Ya, ada anaknya belum menikah, stres dia. Ada anaknya sudah berumah tangga semua, tapi rumah tangga anaknya pun kacau, stres dia. Ya. Jadi kita sebagai dokter harus memahami ini, ya, supaya bisa nanti memberikan solusi gitu, ya, sama pasiennya. Nah, abnormalitas endokrin laboratorium ini dikaitkan dengan efek kardiovaskular yang merugikan. Studi longitudinal prospektif menunjukkan bahwa hipotiroidisme subklinis dengan kadar TSH lebih dari 10, ya, berhubungan dengan peningkatan insidensi gagal jantung. Nah, ya. Tapi kayak kita bilang tadi, kita tahu ini TSH harus diperiksa, tapi ketika mau kita minta nanti pemeriksaannya muncul, oh nggak bisa dong, nggak ditanggung sama BPJS, ya. Astaga, bilang. Jadi kita udah belajar gitu, ya, kita pelajari nih teorinya, tapi ketika nanti kau mau menerapkan di dalam klinismu, seringkali kita terkendala dengan itu, ya. Jadi harus cari cara lah untuk kasih tahu, ya. Jangan waktu dia berobat BPJS gitu. Bukan karena kita mau suruh dia berobat umum, bukan. Tapi karena ada hal-hal yang memang tidak bisa di-cover sama si BPJS, tapi kita punya pengetahuan, ya, yang jauh melebihi gitu, ya, antisipasinya. Hipertiroidisme subklinis itu TSH-nya rendah, dikaitkan dengan peningkatan risiko sekitar 2 sampai 3 kali lipat untuk berkembangnya atrial fibrilasi, ya. Dalam konteks ini aritmia tersebut mungkin merupakan fenomena yang lebih jinak dibandingkan penyakit jantung primer. Namun terdapat beberapa bukti bahwa kadar TSH yang rendah itu berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas kardiovaskularnya, ya. Hormon tiroid memiliki efek inotropik dan kronotropik yang positif dan manfaat kardiak bagi pasien hipotiroid dari terapi penggantian hormon tampak mungkin. Hal ini didukung oleh studi pencitraan yang menunjukkan pembalikan disfungsi jantung pada pasien yang berhasil mencapai keadaan eutiroid secara biokimia. Namun belum ada uji klinis terkontrol acak dengan kekuatan yang memadai menggunakan luaran kardiak yang tersedia. Tidak pasti apakah terapi aktif terhadap hipotiroidisme atau hipertiroidisme subklinis untuk mencapai keadaan eutiroid dapat mencegah komplikasi kardiak.
belum pasti, tapi bukan berarti nggak bisa, ya. Hanya belum cukup data yang diteliti. Hormon lain ada akromegali, ya, hormon pertumbuhan, ya. Ini berhubungan dengan kardiomiopati, akromegali, ya. Pasien usia lanjut dengan hipopituitarisme dan kadar hormon pertumbuhan serum yang rendah juga tampak berisiko mengalami komplikasi kardiak, termasuk infark miokard akut. Terapi penggantian hormon pertumbuhan dapat memperbaiki risiko ini. Maka kita harus cek dulu, ya, berapa kadar hormonnya, growth hormon. Hubungan potensial antara kadar hormon seks yang rendah, ya, dengan penyakit kardiovaskular telah menarik perhatian besar, ya. Ingat, ya, hormon seksnya rendah. Hormon seksnya rendah. Meskipun terdapat efek menguntungkan yang tampak pada faktor risiko vaskular tradisional, studi prospektif menunjukkan bahwa terapi penggantian estrogen pada wanita pasca menopause dikaitkan dengan peningkatan insidensi kejadian vaskuler. Jadi perempuan yang udah menopause dikasih estrogen. Kenapa dikasih estrogen? Jawabannya sederhana, karena masih ada suaminya. Kalau nggak ada suaminya lagi nggak perlu juga, ya. Pada pria yang ada testosteron serum rendah juga telah dikaitkan dengan faktor risiko kardiovaskuler. Jadi lihat, testosteron yang menghasilkan adalah testis, tetapi GnRH yang dihasilkan itu adalah dari talamus. Dia tetap punya keinginan, libido, tapi testosteronnya kan akhirnya nggak bisa ereksi, gitu. Tapi dia tetap pengen. Nah, karena dia tetap ingin tapi tidak tercapai, tidak terpenuhi, ya stres lah dia. Mati dia sedihnya karena penyakit jantung, ya. Jadi jangan main-main. Jangan main-main karena kita paham, gitu, ya. Jadi bukti definitifnya sampai sekarang sih dari penggantian ini masih kurang. Masih kurang berarti sudah ada bukti, ya, tapi belum cukup banyak. DM, sakit gula. Tingkat kecurigaan yang tinggi diperlukan untuk mendeteksi iskemi miokard pada orang lanjut usia dengan DM, karena mereka lebih mungkin mengalami penyakit silent, ya, atau tanpa gejala atau atipikal, khususnya pada perempuan. Insidensi penyakit jantung koroner aterosklerotik yang dilaporkan pada pasien DM lanjut usia kemungkinan merupakan underestimasi, karena sebagian besar studi mengecualikan pasien lanjut usia dengan disfungsi ginjal atau komorbiditas lainnya. Jadi penelitian sendiri yang memang membatasi sampel yang mau kita teliti, ya. Pasien DM usia lanjut itu akan sering mengalami arteri koroner, penyakit arteri koroner multivessel. Jadi banyak pembuluh darah koronernya mengalami penyumbatan. Seringkali tidak sesuai untuk prosedur revaskularisasi perkutan atau operasi bypass arteri koroner, serta memiliki peningkatan risiko gagal jantung kongestif, ya. Diabetes juga dikaitkan dengan hipertrofi ventrikel kiri yang independen dari faktor risiko umum lainnya. Selain itu, kardiomiopati diabetik juga berhubungan dengan penyakit pembuluh kecil juga telah dijelaskan, ya. Sindrom metabolik, ya, ini konsep sindrom metabolik dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular, ya. Komponen dari kadar pradiabetes ini mencakup peningkatan indeks massa tubuh, kadar trigliserida dan gula darah yang tinggi, ya, kadar lipoprotein densitas tinggi, HDL yang rendah, serta hipertensi. Namun tampaknya diagnosis sindrom metabolik memiliki kegunaan klinis yang terbatas pada usia lanjut. Meskipun sindrom ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, tapi kan karena udah tua, ya kan, nggak jadi gitu. Hubungan dengan risiko vaskular dan populasi lanjut usia itu lemah bahkan tidak ada, ya. Lalu hubungan infeksi sistemik dengan jantung. Nah, ya. Berbagai infeksi sistemik akut maupun kronis telah diusulkan dapat meningkatkan risiko kejadian vaskular iskemik akut. Bahkan infeksi akut yang ringan dikaitkan dengan infark miokard dan stroke. Nah, jadi orang tua infeksinya ringan-ringan aja, tapi risikonya dia bisa infark miokard ataupun stroke. Meskipun berbagai agen infeksi spesifik telah diimplikasikan, proses yang terjadi tampaknya lebih mungkin merupakan proses sistem generik terhadap infeksi virus atau bakteri apapun. Faktor-faktornya bisa dehidrasi, ya, imobilitas, ya, orang tua udah nggak ada geraknya lagi. Lalu peningkatan koagulabilitas darah itu kemungkinan berperan.
Bukti adanya hubungan kausal yang kuat antara infeksi kronis dan penyakit vaskular sampai sekarang masih kurang meyakinkan. Tapi bukan berarti tidak dipercaya, cuma kurang yakin. Berarti masih bisa kita usahakan di sini ya. Infeksi sistem jantung terdapat asosiasi moderat antara penyakit periodontal, sakit di mulut gigi ya, dengan risiko vaskular iskemik, termasuk infak miokard akut dan stroke. Jadi hati-hati dengan orang tua yang ada gangguan atau penyakit di gigi ya. Oke. Kanker ya. Ini kanker yang mana nih? Kantong kering. Ya, lebih bahaya kantong kering ya kan. Neoplasma jantung bisa primer, bisa juga karena metastasis ya. Meskipun jarang, seperti halnya sebagian besar tumor organ padat itu terdapat hubungan dengan usia. Seri otopsi atau otopsi yang berulang menemukan adanya mayoritas tumor jantung disebabkan oleh penyebaran sekunder. Jadi akibat metastasis ya, dari neoplasma primer di paru, di payudara, atau dari keganasan hematologis. Neoplasma jantung primer itu namanya myxoma. Dapat muncul dengan gejala kardiak atau manifestasi neurologis khususnya stroke iskemik. Gizi ya. Jadi gangguan gagal jantung simptomatik yang khususnya pada orang lanjut usia itu bisa mempengaruhi asupan makan sehingga bisa terjadi malnutrisi ya. Suatu sindrom yang dikenal sebagai kaheksia jantung telah diidentifikasi dan dikaitkan dengan outcome atau luaran yang buruk terlepas dari tingkat keparahan gagal jantungnya. Jadi jangan pernah biarkan orang tua sampai kurang gizi ya. Kalaupun di awal-awal bolehlah kita kasih, pernah kami kasih Indomie ya, karena Indomie gampang kali dia selera, minimal untuk memicu dulu kan. Lalu kita kasih susunya misalnya Ensure, Prosure yang dia tinggi kalori, tinggi protein supaya bisa mencukupi nutrisinya dulu. Penurunan berat badan yang terlihat pada pasiennya lebih besar daripada yang diharapkan hanya dari pola makan yang buruk dan abnormalitas metabolik, neurohormonal serta imunologis mungkin berperan juga ya. Selain menunjukkan komorbiditas yang lebih signifikan, pasien dengan indeks massa tubuh rendah itu risikonya lebih tinggi terhadap komplikasi pasca operasi setelah pembedahan jantung. Kesimpulan, mantap. Tadi masih ada ini. Skip lagi. Manifestasi kardiak dari penyakit sistemik sering ditemukan pada orang lanjut usia. Penuaan yang sehat dikaitkan dengan penurunan cadangan homeostatik jantung yang bisa meningkatkan risiko aritmia jantung, gagal jantung, dan berbagai penyakit non kardiak. Selain itu, penyakit jantung iskemik yang bermakna secara klinis terdapat pada mayoritas individu di atas 65 tahun di negara maju yang semakin menurunkan cadangan jantung dan meningkatkan resiko iskemia miokard sebagai respon terhadap hampir semua penyakit sistemik non kardiak yang berat. Penyakit jantung iskemik berhubungan dengan disfungsi pada berbagai sistem organ lain dan skenario klasik yang multipatologi pada orang lanjut usia itu seringkali mencakup penyakit jantung. Penata laksana optimal pasien lanjut usia itu memerlukan identifikasi berbagai faktor yang berinteraksi, berkontribusi terhadap gejala atau penurunan fungsi, sehingga faktor-faktor yang dapat dimodifikasi bisa kita cegah atau kita obati. Oke, sama nih poin-poin utamanya diulang aja. Nah, ini penyakit-penyakit yang umum pada orang tua ya. Coronary heart disease, heart failure, tadi udah dijelaskan semua itu. Kemudian penyakit valvular, katup, degenerative valve disease, infective valve disease, kemudian gangguan ritme, ada atrial fibrilasi, sampai sudden cardiac death. Jadi tiba-tiba langsung mati aja jantungnya. Oke? Nah, ini baca lagi, ini sedikit lagi. Sam, selesai. Sama-sama ya kita berjuang, Bang. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup? Udah hangout ah? Jadi simpanlah bahan kuliah itu, ya. Nanti kalau udah kerja kalian sebagai dokter, baca-baca
supaya kalau datang nanti pasien lansia bisa kita tahu apa aja yang mau kita pikirkan untuk pasien lansia itu. Jadi nggak sekedar kasih obat tensi, kasih obat gula, nggak kayak gitu ya. Banyaklah faktornya. Oke, udah cukup, udah cukup. Nanti yang rekamannya pun Bapak buat ke YouTube aja. Jadi sebelum tidur kalian putar-putar aja, biar aja aku yang ngomongnya kan, kalian gini aja. Ya, daripada nengok yang lain, bagus tengok YouTube bukan? Oke, thank you semuanya, tepuk tangan untuk kita.